Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatmawati dari kelas keperawatan A 2022 dengan NIM B022252. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka. Film Soekarno Indonesia Merdeka adalah film berlatar sejarah kemerdekaan yang dirilis pada tanggal 11 Desember 2013. Film Soekarno Indonesia Merdeka mengisahkan kehidupan Presiden pertama Indonesia sejak kecil hingga ia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Diawali dengan masa kecil seorang anak laki-laki yang terlahir dengan nama Kusno. Anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga sang ayah mengganti nama anak tersebut menjadi Soekarno. Sang ayah memiliki harapan besar jika kelak anaknya menjadi seorang kesatria yang gagah. Kemudian Soekarno tumbuh menjadi seorang pemberani yang gagah dan memiliki tekad yang besar untuk negaranya. Harapan sang ayah terpenuhi ketika Soekarno menginjak usia 24 tahun di mana ia berhasil mengguncang podium. Soekarno menyuarakan suaranya tepat di atas podium jika Indonesia harus merdeka. Akibat dari tindakannya, Soekarno kemudian dipenjara dan dituduh sebagai penghasut dan pemberontak. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Soekarno mundur. Suatu hari Soekarno berada di Bengkulu. Soekarno mengistirahatkan diri sejenak dari dunia politik. Kemudian disitulah awal pertemuan pertama Soekarno dengan Fatmawati. Padahal pada saat itu Soekarno masih berstatus sebagai suami dari Inggit Garnasi, perempuan yang usianya 12 tahun lebih tua dibanding Soekarno, yang selalu menjadi perisai baginya ketika dia di penjara maupun saat pengasingan. Melihat hal itu, Inggit harus rela melihat sang suami jatuh cinta kepada wanita lain. Di tengah permasalahan rumah tangganya, Jepang datang mengobarkan Perang Asia Timur Raya hingga membuat birahi politik Soekarno kembali bergelora. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadi rival politik Soekarno bagi kemerdekaan, di mana mereka mengingatkan bahwa Jepang tak kalah bengisnya dengan Belanda. Akan tetapi Soekarno yakin bahwa ia mampu memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Hal tersebut membuat Muhammad Hatta terpengaruh. Ia kemudian ikut andil dalam segala tindakan yang akan dilakukan Soekarno ke depannya. Kemudian berbeda dengan Syahrir, beliau tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh Soekarno. Bersama dengan kelompok pemuda progresif, ia mencemooh Soekarno dengan menganggap Soekarno sebagai kolaborator. Kemudian di tengah berbagai kendala yang ada, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10, di mana Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan yang diwakili oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, kenapa alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial dibanding sistem pemerintahan kerajaan? Sistem pemerintahan kerajaan pada Indonesia pertama kali diusulkan oleh salah satu tokoh dari Jepang, kemudian ditentang oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu. Dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, dan budaya maupun keyakinan. Hal tersebut dapat memicu konflik antar sesama penduduk. Kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta mengusulkan bahwa Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial dan memberikan kekuasaan penuh kepada setiap daerah untuk melaksanakan hak otonominya, di mana setiap daerah memiliki kekuasaan untuk melakukan atau menjalankan daerahnya sesuai dengan kesepakatannya. Dikarenakan Indonesia memiliki perbedaan suku bangsa maupun ras, budaya, dan keyakinan.